Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadzalika Allahu Rabbi. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal dan misil. Lokasi dirahasiakan, namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat, Israel. Sirena udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, termasuk bulan kedua salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada dua titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Ya, setelah sekolah putri di Minapira menjadi sasaran serangan brutal Amerika dan Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang.
Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika dan Israel pada Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran yang berdiri sejak 1929. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Iran mengklaim kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan 165 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif.